Bagi Putri Chandrawati, Kuatma'ruf bukan hanya sekedar sopir, tapi... Ma'ruf hari ini adalah, kamu itu ada apa sebenarnya dengan Putri Chandrawati? Kamu bisa mengatur di rumah itu dengan luar biasa, tanpa bermaksud merendahkan profesi ART ataupun juga supir atau driver, tetapi memang tidak masuk akal. Kuatma'ruf dengan posisi itu bisa mengatur-ngatur anggota BRIMOB, anggota kepolisian. Apakah ini hanya karena sekedar dia lebih senior aja di sana? Karena kan memang Kuatma'ruf sudah lama ya ikut dengan Ferdy Sambo. Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuatma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapa yang si Putri kamu? Apakah mendesak mengatur si Putri? Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Pak Ferdy Sambo jadi saya jadi Pak Ferdy Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Ibu Putri setahu saya seorang perempuan yang kami dengar selama ini baik-baik saja di rumahnya anak saya tinggal. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu, di mana lalu kejujurannya? Seandainya anak mereka dibikin bagaimana perasaannya? Itu saja. Kuatma'ruf, sopir pribadi Putri Chandrawati dan keluarga Ferdy Sambo sebagai salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir C atau Nofriansyah Yosua Huta Barat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 2 November 2022 kemarin. Dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir C, Kuatma'ruf dituding memiliki hubungan spesial dengan Putri Chandrawati. Terlebih Kuat sudah bekerja di keluarga Ferdy Sambo sejak sebelum lalu. Kecurigaan adanya hubungan spesial Kuatma'ruf dan Putri Chandrawati diperkuat dengan pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir C, Kamarudin Simanjuntak dalam fakta persidangan. Kamarudin menyebut bahwa Putri Chandrawati mulanya menggoda Brigadir C untuk memuaskan hasratnya. Namun almarhum menolaknya dan mendapat ancaman dari Kuatma'ruf yang menodongkan pisau. Yang saya ketahui dari teman-teman saya berdasarkan investigasi bahwa ini pembunuhan berencana yang sudah direncanakan sejak di Magelang. Di Magelang itu ada informasi bahwa terdakwa PC menggoda almarhum. Terang Kamarudin kepada Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa di PN Jakarta Selatan Selasa 25 Oktober. Lalu almarhum tidak mau dan pergi keluar. Kemudian ada informasi lagi kami dapatkan bahwa terdakwa Kuatma'ruf memegang pisau ditunjukkan kepada almarhum. Demikian imbuhnya. Hubungan spesial Kuatma'ruf dengan Putri Chandrawati. Di sisi lain, kuasa hukum Kuatma'ruf membantah bahwa kliennya memiliki hubungan yang spesial dengan Putri Chandrawati. Irwan menegaskan bahwa hubungan Kuatma'ruf dengan Putri Chandrawati hanya sebatas majikan dan bawahan. Saat ditanya soal lamanya Kuatma'ruf bekerja di bawah Putri Chandrawati, Irwan tidak dapat menjelaskan dengan detail. Secara umum, ia hanya mengetahui kliennya telah bekerja di keluarga Ferdy Sambo selama 10 tahun sebagai seorang asisten rumah tangga. Jadi Kuat ini 10 tahun dia kerja. Sempat dia istirahat 2 tahun karena COVID. Setelah lebaran baru dia masuk lagi dan kemudian ditugaskan di Magelang. Demikian jelasnya. Mulanya Kuat direkrut sebagai seorang sopir, namun lantaran sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, ia mendapatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan asisten rumah tangga. Awalnya dia direkrut sebagai sopir, kemudian dalam perjalanannya namanya sopir mungkin karena sudah terlalu dekat, sehingga banyak fungsi-fungsi asisten rumah tangga yang dikerjakan Kuatma'ruf juga. Demikian terangnya. Susi ART Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo keceplosan, anak bungsu Putri Chandrawati dengan Om Kuat, usai memberikan kesaksian soal jumlah anak Ferdy Sambo. Nama Susi sempat viral di media massa usai kesaksiannya yang disebut berubah-ubah hingga netizen sebut dirinya gunakan handsfree. Kesaksian Susi dalam persidangan Barada Eliezer pada Selasa 1 Oktober 2022 ramai diperbincangkan publik. Salah satu kesaksiannya ialah seputar anak dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kala itu Ketua Hakim Wahyu Imam Santosa bertanya perihal jumlah anak dari Putri Chandrawati. Berapa sih anaknya saudara Putri? Tanya Hakim. Dijawab oleh Susi dengan jumlah 4. Hakim pun meminta untuk menyebutkan nama dari anak-anak Ferdy Sambo. Mbak TS, TS, DS, dan Mas A. Jawab Susi. Anak bungsu Putri Chandrawati itu pun ditanya oleh Hakim seputar umurnya. Saat ini yang dijawab oleh Susi 1,5 tahun.
Lalu hakim bertanya sejak kapan anak bungsu Putri Chandrawati bergabung di Saguling. Yang dijawab Susi lama dan tiba-tiba menyebut nama Kuat Ma'ruf. Om Kuat, jawab Susi. Hakim Wahyu pun menjelaskan kembali bukan Kuat Ma'ruf namun anak bungsu Putri Chandrawati. Bukan, anaknya yang nomor kecil sejak kapan? Jelas hakim. Dijawab Susi dulu lahir di Bangka. Lebih lanjut, hakim bertanya soal sosok yang melahirkan anak bungsu Putri Chandrawati. Anaknya siapa yang melahirkan, ibunya siapa yang melahirkan? Tanya hakim. Ibu Putri Chandrawati. Hakim pun menegaskan dan mengingatkan Susi bahwa sudah disumpah dan tidak boleh berbohong. Saudara jangan bohong, tegas hakim. Banyak bohongnya saudara di sini. Kembali Hakim Wahyu menegaskan. Terungkap keterangan baru bahwa anak bungsu Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo merupakan anak adopsi dan bukan anak kandung. Hal ini disampaikan oleh saksi Daden Miftahul Haq yang merupakan mantan ajudan Ferdi Sambo pada persidangan Baradae. Kala itu hakim bertanya apakah Putri Chandrawati sempat melahirkan pada tahun 2019, namun saksi Daden menjawab pada di tahun tersebut tidak pernah Putri Chandrawati dalam keadaan mengandung. Dari tahun 2019 dia pernah hamil atau melahirkan? Tanya hakim. Setahu saya tidak yang mulia, beber Daden.